tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan ala nabi sayyidil Qur'an wal amal bi warzuqna minhu ilman muniran wa salam kasiman katiran amma ba'd. Faqala al-fasir rahimahullahu taala nafa'ana Allah bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa ada ilaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Nah, mundur sedikit 2 ayat. Wa idh wa'adna, dan ingatlah ketika aku membuat janji. Ini kalau dilihat wazan fa'ala, wa'ada. Ya. Janji itu kan wa'ada. Wa'ada itu janji, fa'ala. Nah, kalau masuk ke wazan fa'ala jadi wa'ada, ada alifnya antara fa'il dan fi'il, itu lil musyarakah atau lil mutawa'ah. Berarti dilakukannya bersama-sama begitu. Nah, maksudnya di sini adalah Allah mengatakan wa idh wa'adna, dan ingatlah ketika aku membuat janji, ya. Atau perjanjian bi alifin, pakai alif, wa duniha dan tanpa alif. Jadi boleh baca wa idh wa'adna, boleh juga wa idh wa'adna. Ya, silakan bi alifin wa duniha. Boleh pakai alif wa idh wa'adna. Nah, boleh juga enggak pakai alif wa idh wa'adna. Artinya kalau pakai alif membuat perjanjian. Kalau enggak pakai alif berjanji. Ya, Musa kepada Musa. Ya, kalau enggak pakai alif berarti Allah berjanji kepada Musa. Nah, kalau pakai alif berarti Allah membuat perjanjian dengan Musa. Arba'ina lailatan. Selama 40 hari. 40 malam. Ya, maaf, lailah itu malam. Nah, jadi kisahnya itu adalah Nabi Musa alaihi salam itu diperintahkan Allah untuk khalwat, untuk menyendiri, ya, untuk menyepi dan berkontemplasi. Jadi tinggalkan keluarga, tinggalkan masyarakat, ya, atau umat, segala aktivitas keduniaan tinggalkan. Nah, dalam tafsir Sawi di sini dikatakan wahia Dzulqa'dah wa asyru Dzulhijjah. Nah, momentum itu, ya, peristiwa itu terjadi, ya, di bulan Dzulqa'dah. Satu bulan penuh 30 hari ditambah 10 hari awal Dzulhijjah. Jadi sempurna 40 hari dan malamnya. Siangnya puasa, zikir terus panjang waktu. Nah, malamnya melek, nggak boleh tidur. Konon tadinya diperintahkan Allah Nabi Musa itu cuma 1 bulan. Ayo kamu khalwat, kamu nyepi, kamu kontemplasi, jangan ada kontak dengan makhluk. Nah, maka berangkatlah Nabi Musa ke bukit Sinai atau Tur Sina. Nah, 1 bulan. Nah, setelah 30 hari atau 1 bulan itu, nah, maka Nabi Musa saking girangnya, ya, saking gembiranya mandi, wah, bersih-bersih, terus sikat gigi gitu, ya, gosok gigi karena dipikir mau bertemu dengan Allah. Ternyata sudah siap, ya, diundur pertemuannya oleh Allah. Musa tambah lagi 10 hari tambah lagi. Ya, kenapa? Karena kamu, ya, nggak ada instruksi kok kamu bersih-bersih sampai gosok gigi. Nabi Musa menjawab, kan saya sudah puasa 1 bulan ini, kalau nggak gosok gigi
mau menghadap Allah kan malu, bau katanya gitu kan. Takut khom, takut bau mulutnya. Nah, maka Allah berfirman, la khulufu famis shaim atyabu indallah mirrihil misik. Ya, enggak begitu. Ya, justru baunya mulut orang berpuasa itu ya sungguh ya, lebih wangi, lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Ya. Kita tahu minyak kasturi itu kan minyak wangi yang nomor 1 lah gitu. Nah, bau mulutnya orang puasa itu lebih harum ya bagi Allah daripada minyak kasturi tadi. Nah, jadi kalau lagi puasa kan suka bau mulut gitu kan, nggak apa-apa. 1 bulan penuh ya bulan Ramadan kita puasa nggak gosok gigi nggak apa-apa. Siapa tahu kalau itunya jigongnya tebal kan di mulut, nanti bisa jadi ulen. Nah, maka akhirnya Nabi Musa ditambah lagi 10 hari ininya puasanya, kholwatnya. 10 hari tambah lagi, sempurnakan. Jadi 40 hari. Nah, malamnya melek 40 malam. Arba'ina lailah nu'tihi. Nah, ya. Teruskan, nu'tihi, aku akan memberi Musa indan qidaiha ketika selesainya 40 malam itu at-Taurata, kitab Taurat. Ya, lita'malu, agar kalian semua melakukan atau mengamalkan biha dengan Taurat itu. Agar beramal, lita'malu biha dengan Taurat itu. Jadi perjanjian Allah adalah setelah selesai Nabi Musa itu kontemplasi 40 malam, 40 hari, maka diberilah kitab Taurat. Aepi al-wahin min Zabarjud. Nah, saya bacakan tafsir Sawinya. Kalau kamu pengen tahu, kitab Taurat itu adalah lembaran-lembaran dari batu zamrud. Lembaran-lembaran dari batu zamrud. Tahu nggak batu zamrud? Masa nggak tahu kamu? Ya, salah satu batu mulia itu yang mahal harganya itu selain berlian, selain apa itu yang berwarna hijau itu zamrud. Nah, zamrud itu yang paling tinggi harganya itu di dunia itu zamrud Kolumbia. Nah, yang di bawahnya ada zamrud Rusia dan India. Jadi batu permata berwarna hijau. Nah, itu zamrud. Nah, kalau kamu di jalan lihat lihat stopan. Nah, ketika warna hijau, nah itu zamrud paling bagus itu warna hijau. Ya. Dulu saya pernah punya tuh. Pakai watang perak. Pas anak yang pertama sakit dibawa ke dokter. Nah, pulang dari dokter itu di sini ditagong simah itu. Kok lepas, tapi watangnya ada, batunya hilang. Padahal itu ya diikatnya kuat lah gitu. Secara logika susah lepas. Tapi lepas hilang gitu. Nah, ternyata itu isyarat. Jadi ada sesuatu yang sangat bernilai, berharga bagi saya akan hilang. Ya, akan diambil oleh yang punyanya. Nah, waktu itu hari Jumat. Nah, pas malam Sabtu, saya mimpi. Anak yang pertama itu, kakaknya Sita Syah itu, yang usia 11 bulan, itu saya lagi gendong, saya baca Lau Anzalna itu. Lau Anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah, terus. Begitu selesai wa huwal azizul hakim, itu ada cahaya dari langit. Cahaya. Nah, cahaya nyambar ke almarhumah itu. Neng Hawa. Nah, cahaya itu nyambar dibawa ke langit.
bawa ke terbang, plus hilang aja. Ya udah hilang, saya bangun. Nah itu ternyata besoknya meninggal. Ya. Besoknya, malam Jumat saya mimpinya itu. Malam Jumat saya sebelum kejadian hilang batu itu berarti. Karena kalau malam Sabtu itu saya malah nggak tidur. Karena di rumah sakit itu kan. Nah, jadi kitab Taurat itu ternyata lembaran apa tadi? Lembaran batu Zamrud. Nah. Fihal ahkam. Nah, di dalamnya ada hukum-hukum. Al-ahkamut taklifiyatu, ya. Ada hukum-hukum taklif. Nah. Summa takhadtumul ijla. Nah, setelah Nabi Musa menjalani titah Allah tadi dan mendapatkan Taurat, summa kemudian ittakhadtumul ijla, kalian semua telah membuat berhala. Ya. Ijla itu berhala, patung anak sapi. Alladzi sogohu, yang telah mencetaknya lakum bagi kalian siapa asamiriyu, samiri, ilahan sebagai Tuhan, sebagai sembahan. Nah ini diantara pelanggarannya Bani Israel. Ketika Nabi Musa pergi, ada provokator nih, namanya Samiri. Yang lucunya wasmuhu Musa, wakana ibnu zina, waladatu ummuhu fil jabal, watarokathu li khawfiha min qaumiha, farabbahu Jibril. Ini perhatikan. Jadi ada dua tokoh namanya sama, yang satu Musa, yang satu lagi juga Musa. Jadi namanya sama-sama Musa. Cuman yang satu jadi nabi, yang satu malah jadi kafir. Yang lucu, yang jadi nabi adalah yang diasuh oleh orang kafir, bahkan rajanya kafir, yaitu Fir'aun. Itu Nabi Musa. Nah, yang kafir, yang Musa yang kafir itu malah yang diasuh oleh malaikat Jibril. Ini kan secara logika kan paradok ya. Paradok kan. Kok yang diasuh malaikat jadi kafir, malah yang diasuh kafir jadi nabi. Nah ini untuk pembuktian bahwa kullu syai'in biqada'in wa qadar. Jadi segala sesuatu itu sudah ada ketetapannya, kepastiannya dari Allah. Kita hanya wajib dan hanya mampu berdoa serta berusaha. Nah, jadi ceritanya ada perempuan berbuat zina, hamil, lari ke gunung. Karena takut diketahui oleh masyarakat. Nah, begitu sudah sampai di gunung melahirkan bayi laki-laki, ditinggalkanlah, maka datang malaikat Jibril, diasuhlah oleh malaikat Jibril. Ini kan zaman dulu kan, jadi ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad. Ya, ketika itu ya akses dari bumi ke langit itu masih bisa mondar-mandir. Ya, jadi kalau film-film yang apa namanya itu, yang banyak keajaiban-keajaibannya itu, ya, film kolosal itu memang zaman dulu itu ribuan tahun yang dulu ya yang lalu itu memang seperti itu. Jadi antara makhluk gaib dengan makhluk dohir manusia itu bisa berinteraksi. Jadi malaikat, jin, iblis itu kalau dulu itu bisa menjelma seenaknya aja. Kapan mau menjelma, datang ya ngobrol dengan manusia, sampai ada manusia yang bersekutu dengan jin, ada manusia bersekutu dengan iblis. Ya, nah itu memang zaman ribuan tahun yang lalu itu seperti itu. Seperti ya, manusia lihat setan itu udah biasa kalau dulu. Nah, barulah setelah lahir Nabi Muhammad SAW,
maka pintu langit ditutup. Jadi setan-setan, iblis, jin yang ada di bumi ini udah nggak bisa lagi naik ke langit untuk mencuri rahasia-rahasia langit, ya, kemudian disampaikan ke manusia-manusia penyembahnya. Seperti dulu nggak bisa. Ya. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis syayatin. Itu kan dalam Al-Mulk gitu kan? Ya. Jadi Allah SWT menghiasi langit dengan bintang-bintang yang itu bintang-bintang juga fungsinya untuk menjadi lemparan. Kalau ada setan mau naik ke langit itu langsung dilempar oleh dengan bintang itu oleh Allah, dilempar. Nggak ada komet kan, komet, ada meteor, itu sebetulnya bintang jatuh itu ngejar setan yang mencoba untuk naik ke langit, ya, mencuri rahasia langit, itu kejar. Ya, jadi seperti itu bedanya sekarang, zaman sekarang. Walaupun ada beberapa orang yang diberi keistimewaan oleh Allah Ta'ala bisa berinteraksi dengan khodam malaikat, khodam ayat umpamanya, ada. Bisa dengan umpamanya jin gitu, ada orang-orang yang diberi kekhususan oleh Allah SWT, ya. Nah, tapi pada umumnya yang nggak bisa. Kalau dulu mah siapapun bisa. Kamu jalan ke hutan, tahu-tahu di sana ada setan ngobrol. Nah, kalau zaman ribuan tahun yang lalu itu bisa. Nah, termasuk zaman Nabi Musa. Ya. Nah, Musa Samiri itu, ya, ketika perginya Nabi Musa itu datang memprovokasi Bani Israel, ya, untuk menyembah patung anak sapi yang dibuat dari emas. Ya, jadi ayo Bani Israel kumpulkan nih emas, kumpulkan emas, ada yang gelang, ada yang dilebur, dibikin patung anak sapi, dimasukinlah ke dalam patung anak sapi itu, ya, tanah bekas injakan kuda malaikat Jibril. Dengan izin Allah, begitu dimasukkan tanah bekas injakan kaki kudanya malaikat Jibril ke patung anak sapi itu, bisa mengeluarkan suara. Paham? Nah, bisa mengeluarkan suara, kan aneh kan? Patung anak sapi dari emas bisa mengeluarkan suara. Kata Musa Samir, maksudnya Samiri, nah, ini Tuhan kalian dan Tuhan Musa, ayo ini kita sembah rame-rame. Nah, akhirnya ada yang terpengaruhi menyembah patung anak sapi buatan Musa Samiri. Ya, untuk lebih jelasnya tentang Musa Samiri itu nanti ada di surat Toha. Ya. Nah, di surat Toha itu dijelaskan singkatnya adalah ketika Nabi Musa pulang, ya, maka Nabi Musa mendapati kaumnya itu sebagian ada yang terpengaruh oleh Samiri itu menyembah berhala ijal itu kan. Akhirnya Nabi Musa marah. Karena katanya Nabi Musa itu kan temperamen, mudah marah. Nah, dipanggil Harun. Sini kamu. Harun itu jenggotnya dipegang oleh Nabi Musa. Nah, makanya jenggot Nabi Harun itu sebagian putih, sebagian lagi merah. Jadi merah putih. Ya. Nah, ya putihnya karena udah sepuh kan. Ya, yang merahnya itu karena saking panasnya genggaman tangan Nabi Musa. Ya, kalau sekarang disebutnya ilmu semu gunting gitu kan. Dipegang panas gitu kan. Nah, jadi karena panasnya pegangan atau genggaman telapak tangan Nabi Musa itu sampai Nabi Harun jenggotnya sebagian lagi hangus gitu. Ya. Nah, kata Nabi Harun, Musa jangan marah dulu, jangan marah. Ini bukan kesalahan saya, kata Harun. Nah, dijelaskan. Nah, ketika kamu pergi Musa, itu ada provokator, namanya sama Musa juga, sama, ya. Tapi yang itu Samiri. Nah, gitu. Jadi saya tidak terlibat sedikit pun, kata Nabi Harun. Saya udah mencegah, kalian jangan terpengaruh, kata Nabi Harun.
Tapi ya susah Bani Israel kan. Kata Nabi Musa, oh kalau begitu ya udah. Nah akhirnya dipanggil si Samiri itu, kata Musa, kamu nama sama gue sama, ya, kenapa kamu jadi provokator? Ya, dimarahin si Samiri. Akhirnya kata Nabi Musa, udah kamu pergi, diusir, pergi ya. Nah kamu dikutuk, tidak akan ada yang bisa menyentuh kamu atau disentuh oleh kamu kecuali hangus. Nah jadi akhirnya si Samiri itu pergi karena diusir dan dikutuk. Apapun yang nempel ke tubuhnya si Samiri, ya, apalagi dipegang itu langsung hangus. Umpamanya ada daun nempel ke tubuhnya, langsung hangus. Coba kita bayangkan, si Samiri ini mau makan, begitu pegang nasi langsung hangus. Begitu pegang makanan apapun jadi hangus. Ya, buah-buahan hangus. Ya, hangus semua. Kira-kira enak apa tersiksa? Ya, ya tersiksa lah. Nggak bisa makan. Ya, nah, gitu. Ya. Pokoknya apapun yang dipegang itu langsung panas, langsung hangus. Kalau kamu kan wah sakti ini punya ilmu semu gunting nih. Pokoknya dipegang langsung panas, hangus. Padahal malah jadi tersiksa kan. Gak bisa makan. Gitu. Megang nasi hangus, megang roti hangus. Ya, buah-buahan langsung hangus. Nah, maka tersiksalah Samiri ini sampai akhirnya nggak jelas arah dia pergi kemana gitu. Cuman wallahu alam ini apakah mitos apa fakta, katanya terdamparnya si Samiri itu nanti di sebuah pulau yang sekarang itu jadi kawasan Amerika Serikat. Sehingga kenapa Amerika Serikat itu disebut negeri Paman Sam. Paman Samnya itu ya dari Samiri itu katanya. Wallahu a'lam. Ya, karena enggak ada dalil secara langsung Quran atau hadis tentang perihal itu. Ya, benar enggak? Si Samiri itu setelah diusir dan dikutuknya itu nanti terdamparnya di Amerika sehingga disebut negeri Paman Sam. Ya Allah. Nah, yang jelas itulah kisahnya. Ya, betapa menderitanya dan tersiksa serta sengsara bahkan hinanya orang siapapun yang berani menyekutukan Allah. Mimbadihi, ya, setelah perginya Musa, ba'da dzihabihi, setelah perginya Musa ila mi'adina, ke tempat perjanjianku, yaitu Bukit Sinai. Wa antum, dan kalian semua zalimun, zalim, berbuat dosa, bitikhadhihi, dengan menjadikannya berhala itu, ijal liwad'ikum, ya, untuk meletakkan kalian semua ala ibadata ibadah fi ghairi ma'aliha, di selain tempatnya ibadah. Ibadah itu harusnya kepada siapa? Kepada Allah. Ini malah kepada ijal, berhala selain Allah, berarti itu zalim. Jadi zalim itu sekali lagi saya sampaikan wad'u syai' fi ghairi mahallih, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Peci walaupun murah ya tempatnya di kepala. Sepatu walaupun mahal tempatnya di kaki, jangan dibalik. Kalau dibalik itu zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Paham ya? Nah. Summa, kemudian, afauna, aku mengampuni angkum kalian. Mahauna, aku menghapus dunubakum, dosa-dosa kalian. Mim ba'di dzalikal ittikhadhi, setelah kejadian itu, setelah menjadikan apa tadi? Berhala sembahannya. La'alakum, agar kalian semua tashkurun, bersyukur nikmatana, akan nikmatku alaikum, atas kalian. Wa id ataina, dan ingatlah ketika aku memberikan Musa kepada Musa alkitab, kitab sucinya, Taurat, yaitu Taurat, wal furqana, sebagai pemisah. Nah ini atfu tafsirin. Jadi lafaz wal furqan atfu tafsirin, atap tafsir, menjelaskan sebagai pemisah, al fariqu, pembeda, bainal haqqi wal batili, antara yang benar dan yang salah,
wal halali wal harami, yang halal dan yang haram. La'allakum, agar kalian tahtadun, mendapat petunjuk, bihi, dengan kitab suci Taurat tersebut, minad dolali, dari kesesatan. Wa idh qala, dan ingat ketika berkata siapa Musa, ya. Nah, ayo logatnya. Wa idh qala, dan ingat ketika berkata siapa Musa, Nabi Musa, liqaumi, kepada kaumnya Bani Israel, alladzina abadu, alladzina, yaitu mereka, abadu, yang menyembah, al-ijla, ya, berhalanya atau patung anak sapinya. Ya qaumi, wahai kaumku, innakum, sesungguhnya kalian, dolamtum, telah aniaya kalian, dolim, angpusakum, kepada diri kalian sendiri, bitikhadikum, dengan menjadikannya kalian, al-ijla, patung anak sapi, ilahan, sebagai Tuhan yang disembah. Fatubu, maka bertobatlah kalian, ila barikum, kepada Tuhan yang menciptakan kalian, khaliqikum, yang menciptakan kalian, min ibadatihi, daripada menyembah berhala itu. Faktulu, maka bunuhlah oleh kalian, faktulu, maka bunuhlah oleh kalian, angpusakum, diri kalian. Ya, yakni liyaktula, agar membunuh, sukunkan ya, liyaktul aja, liyaktul, agar membunuh siapa, al-bari'u, yang selamatnya, yang lepasnya, minkum, dari kalian, al-mujrima, kepada yang melanggarnya atau yang berdosanya, al-mujrima, kepada yang melanggarnya atau yang berdosanya. Dalikumul qatlu, maka pembunuhan itu, dalikumul qatlu, pembunuhan itu, khairun, lebih bagus, lakum, bagi kalian, inda barikum, di sisi Tuhan kalian. Pawaffaqakum, maka memberi pertolongan Allah, ya, memberi pertolongan Allah, kum, kepada kalian, lidalika, untuk melakukannya, untuk melakukan tobat tersebut. Wa arsala, dan Allah mengirimkan, alaikum, kepada kalian, sahabatan saudaa, awan hitam, sahabatan awan hitam, li'alla yubsiro, agar tidak bisa melihat, ba'dukum, sebagian kalian, ba'don, kepada sebagian lagi, fayarhamahu, maka akan berkasih sayang, ya, akan mengasihi atau menyayangi si ba'dukum, ba'don, hatta kutila, sampai dibunuhlah, minkum, dari kalian, hatta kutila, sampai dibunuhlah, minkum, dari kalian, nahwu sab'ina alpan, ya, kurang lebih 70.000 orang atau 70.000 jiwa, nahwu sab'ina alpan. Fataba alaikum, maka Allah menerima taubat kepada kalian, qabila taubatakum, qabila, menerima, taubatakum, taubat kalian. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa, Allah itu, at-tawwabu, yang maha pemberi taubat, ar-rahimu, yang maha penyayang. Wallahu a'lam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti saya jelaskan lagi, karena ini lumayan panjang bahasan, ya.